jemaat yang ada itu berbalik memandang dengan pandangan yang sinis. Iya. Nah, fungsinya apa? Kan kalau pemusik jelas. Ya, pemusik itu jelas dengerin chordnya sama ndak, aransemennya sama ndak. Iya. Itu sekarang saya patahkan, teman-teman. Kita patahkan, guys. Nah, kebetulan ini malah saya sebagai pemusik ini ketemu seorang sound engineer. Geblak. Apa itu jane ya? Mengagetkan. Ini bahaya ini. Iya. Ini jangan salahkan kursinya. Iya nih. Salahkan tek-tek. Nah, justru ada yang menarik ini saya mau tanyakan ini. Dari sisi seorang pemusik, kan kalau kita bermain musik di gereja itu seringkali harus persiapan, prepare gitu ya. Ya, dengan kesibukan masing-masing kita harus pemusik itu prepare. Prepare-nya belajar lagu. Mulai. Ya, betul. Nah, justru saya penasaran ini. Pak Egi sebagai sound engineer itu apa sih yang perlu disiapkan sebagai seorang sound engineer untuk pelayanan? Nah, sebenarnya banyak yang dipersiapkan dalam pelayanan. Sarapan itu pasti harus. Pasti. Oke. Itu tidak hanya dalam persiapan. Oh gitu ya. Dalam pelayanan harus. Oke. Ya. Tapi dari sisi teknis nih, ini saya nyaman jadi penasaran kan. Menurut saya, saya juga banyak melihat kan, gitu ya. Apalagi dulu saya juga pernah berkecimpung di sound gitu ya. Pelayanan sound system ya. Orang kan berpikir gini, pokoknya waktu pelayanan datang, ya, ngidupin mixer, ngidupin sound system, ya, jagain ibadah, saat ibadah jagain mixernya, ya. Kadang ada istilah gini, yang penting tidak feedback. Wah itu, ya. Itu selesai patokan pelayanan yang berhasil itu pada saat itu. Ya kan, patokannya kan gitu. Setelah selesai, matikan semua, sudah pulang, gitu kan. Ya betul. Ya karena salah satu ketakutan soundman gitu ya, khususnya di gereja itu ketika ada satu bunyi yang mengagetkan, yaitu suara dan 99,9% jemaat yang ada itu berbalik memandang dengan pandangan yang sinis. Iya, betul. Tapi sebagai seorang sound engineer, sebenarnya apa sih yang perlu dipersiapkan ketika kita masuk dalam pelayanan khususnya di gereja ini? Apakah hanya yang penting berangkat, hidupin, atau seperti apa? Sangat luas ya. Kalau kita contoh berbicara ini sebuah pelayanan ibadah raya di hari Minggu ya. Ini hari Minggu ibadah raya berarti hari H. Biasanya di pertengahan minggu, Rabu anggap aja, itu biasanya teman-teman worship leader, singer, bahkan pemusik itu mendapatkan share lagu. Ya, yang di channel sebelumnya sudah kita bahas itu. Share lagu. Nah, mereka teman-teman musik dan teman-teman pujian, WL dan singer ini kan ngulik nih. Betul. Ya kan? Ngulik. Nah, soundman itu juga harus mendapatkan list lagu itu. Duh, sebentar, fungsinya apa? Kan kalau pemusik jelas. Iya. Pemusik itu jelas dengerin chordnya sama ndak, aransemennya sama ndak, beatnya seberapa, temponya seberapa. WL atau worship leader, singer, butuh liriknya seperti apa supaya tidak salah. Nah, terus soundman fungsinya buat apa? Ini yang sangat penting sebenarnya. Jadi lagu-lagu yang dibagikan itu soundman harus mempelajari lagu itu pesannya seperti apa,
Oke. Lagu itu kepada sesama atau kepada Tuhan. Dalam artian kepada Tuhan itu kan sering kayak apa? Pengagungan. Nah, kalau sesama itu lebih ke fellowship gitu ya. Nah, kalau pengagungan itu seperti apa sih suasana pengagungan itu? Suara-suara apa yang terdengar di situ? Oke. Nah, dalam ngulik lagunya itu juga harus diperhatikan. Lagu itu kalau buat saya, lagu itu dikenal jemaat pertama kali itu dari apanya? Ya kan? Misalnya. Misalnya ada lagu yang teneneneneneneneng. Oh. Begitu intro itu muncul, orang sudah tahu bahwa ini Lagu mentari itu kan kalau salah itu ya. Nah, atau misalkan lagu yang lagi sempat sering dibawakan ya. Tanana. Wah, orang sudah ngerti dulu. Nah, itu Gitu nah, ya. apabila seorang worship leader sudah memberi aba-aba untuk memulai lagu tersebut, kemudian pemain musik sudah masuk kepada melodi itu, tapi soundman lupa bahwa misalnya yang memainkan itu kalau di lagu gitar misalnya. Okay. Nah, si soundman itu lupa menaikkan atau lupa menonjolkan suara gitar di intro lagu tersebut, jemaat ya nggak ngerasa apa-apa. Okay. Ya, gitu. Misalkan ada lagu ini, jadat, itu kan keyboardnya. Nah, gitu. Jadi setelah Malah lupa soundman-nya. nah, akhirnya tidak Keyboard di mute. Nah, itu. Jadi memang harus kita ngulik. Oke. Tapi yang jelas sebenarnya ada miripnya juga dengan channel sebelumnya, yaitu bagaimana teman-teman musik itu ngulik lagu. Kalau kami soundman ini ngulik dari tadi pesan-pesannya, kemudian suara-suara apa aja yang terkandung di dalamnya, itu pun juga kami lanjutkan di lagu tersebut itu dimainkan oleh siapa. Oke. Karena kita harus ingat ini Pak. Ini Paman. Pak atau Paman ya? Jadi gini Paman. Kita harus ingat, tidak semua pelayan di gereja itu dari kalangan profesional. Oke. Banyak pelayan gereja yang apa namanya itu? Relawan. Apa bahasa Yunaninya itu? Tuh, nanti saya cari kamus dulu. Maksudnya yang relawan. Jadi gini, secara skill rata-rata. Oke. Ya toh? Jadi belum tentu lagu-lagu yang bagus dari artis-artis rohani yang beredar di YouTube itu bisa dimainkan persis oleh teman-teman di mimbar. Nah, ini yang harus kami soundman itu bisa membayangkan. Lagu yang seperti ini, link dari yang di-share itu link yang di-share itu sudah seperti ini, nanti dibawakan oleh A, B, C, D sesuai jadwal ini, saya membayangkan. Oh, nanti kira-kira jadinya kan seperti ini. Nah, gitu. Oke. Sip. Berarti tetap harus mempersiapkan lagunya. Iya, betul. Jadi menghayati lagunya itu. Setelah itu, yang jelas datang latihan. Untuk membuktikan apa yang saya bayangkan. Lagu yang sedemikian bagusnya di YouTube, pada saat latihan teman-teman yang terjadwal itu ABCD, dibawakan atau diaransemen seperti apa oleh teman-teman pada saat latihan, kita kan jadi tahu. Tapi ini menarik juga. Artinya saya sering melihat atau pernah melihat lah gitu ya. Ada teman-teman sound engineer itu bilang begini, lah serai latihan, nggak bisa latihan, yang penting nanti bisa pas hari bisa tugas. Nah, jadi menganggap bahwa latihan itu kurang terlalu penting gitu. Ya. Itu gimana itu? Itu sebenarnya salah besar. Kalau saya bicarakan urutannya, kita ngulik lagu dari berbagai macam elemen tadi yang saya ini beberapa poinnya tadi, kemudian membayangkan akan dibawakan oleh teman-teman sesuai jadwal itu seperti apa. Nah, latihan pun juga harus kita datang karena apa? Membuktikan
Betul. Nah, karena apa? Di saat latihan itu, aransemen apa yang diolah oleh teman-teman pemusik dan WL singer itu sudah menjadi tanggung jawab kita. Apa yang dilatih di mimbar pada waktu latihan itu disampaikan ke jemaat seperti apa nanti jadinya. Itu tanggung jawab kita. Oke. Karena teman-teman di mimbar dia tidak tahu suara sampai ke jemaat itu seperti apa, dia tidak bakal tahu. Ya kan? Dia yang penting bermain, dia melayani sesuai dengan hatinya, ya toh? Semuanya kompak, chemistry dapat. Tapi kan ini juga ada hal yang menarik sebenarnya. Apa itu? Mengenai latihan. Iya. Ada teman-teman yang berpikir gini, toh latihan kan kondisinya berbeda. Latihan kan tidak ada jemaat Ya. atau audiens yang datang. Ya. Tapi ketika pas bertugas kan ada. Tentu kan setting kan akan berubah. Pasti. Nah, itu gimana? Nah, jadi gini. Sebentar, saya batuk dulu boleh ya? Boleh. Saya juga ikut. Ya. Jadi begini. Oke. Di dalam pelayanan di gereja, selama bertahun-tahun, kita sudah hafal suaranya. Oke. Suara saat latihan dan suara saat ada Acaranya atau pas ibadahnya. pas ibadahnya ada jemaat. Jadi pasti teman-teman sorman gereja sudah hafal dan sudah bisa merasakan. Kalau suara latihan saya bikin segini, itu sudah bagus. Besok waktu ibadah, di saat jemaat full, di saat jemaat, kan ada juga jam-jam ibadah yang jemaatnya cuma separuh, Oke. ya kan? Atau jam-jam ibadah yang jemaatnya Full gitu ya? kelihatan full banget. Nah, gitu. Itu juga ada trik tersendiri dan kita sebenarnya sudah hafal. Kenapa? Sorman gereja itu atau pelayanan di gereja itu jarang banget namanya pindah-pindah alat. Gedungnya yaitu, speakernya ya di situ bertahun-tahun, Oke. ya kan? Beda dengan teman-teman sorman yang di rental, Yang menghadapi- mobile gitu ya? Mobile, menghadapi berbagai macam keadaan itu Beda lagi. beda. Treatmentnya kan? beda lagi. Treatmentnya beda. Sebenarnya kita ini diuntungkan di situ. Betul. Yang perlu diperhatikan hanyalah bagaimana kita bisa memahami pesan-pesan ibadah yang ada di mimbar itu, baik dari teman-teman musik dan teman-teman pujian sampai ke jemaat dengan benar. Oke. Gitu. Sip. Mantap, mantap. Jadi ngulik lagu tetap, Ya pasti, latihan tetap datang. pasti. Nah, Kalau tapi, ibadahnya ya harus datang juga. tapi ada hal yang menarik juga, ada yang Ya, menarik. apa itu? Saya perhatikan ada juga soundman yang atau sound engineer yang di gereja khususnya, ada yang berpikir gini, datang harus lebih awal. Ada yang datang mepet aja lah, yang penting kan podo-podo pelayanan gitu. Ya, Ya itu gimana itu? sebenarnya ini saya bahas dulu ya. Memang kita harus datang lebih awal daripada, dalam hal ini saya khususkan, soundman harus datang lebih awal dari teman-teman pelayan mimbar. Oke. Itu harus. Karena apa? Selain kita menyalakan sound system duluan, saya juga terbiasa atau membiasakan kepada teman-teman pelayan soundman yang lain untuk menyalakan semua alat musik dan mencoba satu-satu. Oke. Karena apa? Supaya kita bisa tahu bahwa semua alat-alat musik itu bekerja dengan normal, maksudnya hidup, nyala, ya. Oke. Bisa difungsikan. Soal suaranya nanti, oh ini bagus, ini jelek, itu pemain nanti, pemusik yang tahu. Kalau kami sebagai soundman harus, Dipastikan dulu. nah, keyboard Oke. tung 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 bunyi, Terus, harus kita ya, oke. teng teng teng. Nah, itu semuanya bunyi. Jangan sampai kita datang telat, datang mepet, bukan datang telat, datang mepet. 5 menit, 10 menit sebelum ibadah dimulai baru sound dinyalakan. Tiba-tiba ada teman dari musik, misalnya gitarnya tidak nyala, ya toh, kabelnya ternyata bermasalah. Karena Oke. kita tidak tahu di gereja itu ada apa. Sabtu malam kita latihan, Minggu pagi kita ibadah, malamnya ini siapa tahu tikus. Ya kan? Pas ngomong tikus kenapa lihat saya?
mirip. Oh. Jadi siapa tahu ada sesuatu hal yang kita tidak pernah tahu. Jangan sampai korbankan sebuah ibadah hanya karena kecerobohan kita. Oke, mantap Pak. Gitu. Jadi Tapi satu hal yang mau saya tekankan kepada teman-teman. Kalau dibilang semua teman-teman soundman itu bilang, bahkan pelayan lain juga sudah punya statement bahwa soundman itu datang awal pulang akhir. Oh iya. Iya kan? Betul. Itu sekarang saya patahkan teman-teman. Oh. Saya patahkan guys. Kenapa? Saya tidak setuju. Ada yang lebih daripada itu. Apa? Tamborin. Harus berdandan dulu. Tamborin itu datang lebih awal daripada soundman ternyata. Karena harus dandan dulu supaya cantik, pelayanan maksimal. Tapi kenapa juga tamborin harus pulangnya paling akhir? Kenapa? Beres-beres dulu. Enggak, selfie dulu. Nah, itu. Jadi jangan khawatir, soundman bukan datang awal pulang akhir, guys. Itu. Ini sekalian curhat sebagai seorang bapak karena anaknya pemain tamborin. Oke, tapi asik. Ya, menarik, simpel, tapi memang seringkali justru dilupakan padahal ini penting gitu ya. Ya, betul. Oke, betul. sip. Ngobrol soal sound dan ubur rampainya ini. Ya, asik. mantap, Oke. mantap. Terima kasih teman-teman Sip. sudah mantap di Keren. Soundman Gereja. Mantap, Tuhan berkati.